bersama dan tanggal 25 Mei akan pergi ke tanah suci. Untuk itu kami mohon doanya, kami diberikan keselamatan, kelancaran, kemudahan dalam melaksanakan proses ibadah haji, rukun, wajib dan sunnah-sunnahnya, sehingga cita-cita kami dan istri ayahnya juga mendapat haji yang mabrur itu bisa dicapai. Kami bisa pulang ke tanah air dengan selamat, bertemu dengan orang tua, bapak dan ibu sekalian. Dan juga pada kesempatan yang baik ini, kami tentunya selama berinteraksi yang banyak tingkah laku, ucapan yang kurang berkenan, yang mohon untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kemudian kami juga selama melaksanakan ibadah haji kurang lebih 40 hari, ada anak-anak kami yang kami tinggal. Ya, anak kami ada 3 orang. Yang pertama laki-laki, yang kedua dan ketiga perempuan. Alhamdulillah anak kami sudah dewasa, sudah besar-besar, maka belum berkeluarga, sehingga belum berpengalaman untuk bagaimana mengatur keluarga selama 40 hari. Untuk itu kami mungkin merepotkan, menitipkan ya kepada tetangga kami. Di sana ada Pak Heri, ada Pak Tito, ada Pak Haji Didi, dan terutama kepada pemangku wilayah Bapak RW Pak Rudi, mohon titip anak saya, mohon dijaga ya. Dan mereka itu sudah bekerja Pak ya, yang berdua itu sering pulang malam, dan yang terakhir yang bungsu itu masih kuliah ya, dan masih sering di rumah. Itu mohon titip, mohon kata orang Sunda, mohon ditalingakeun, mohon titip, katanya ada apa-apa yang mohon bisa dibantu. Terakhir, mungkin pada kesempatan ini Bapak Ibu hadir ya, yang mohon kami tidak memuaskan ya, mohon untuk dibukakan pintu maaf ya. Dan sekali lagi ya, terima kasih di atas kedatangan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Subhanallahul azim. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Fajar Bapak Haji Cecep Syafuddin, yang saya hormati guru kita Ustaz Haji Supriyadi, yang saya hormati Al-Ustaz Haji Mulyana Al-Hafiz, yang saya hormati para pengurus RW 09, para pengurus RW 07, yang saya hormati dan yang saya muliakan tamu-tamu Allah yang insya Allah bentar lagi akan melakukan kegiatan ibadah haji, Bapak Endang Hermawan beserta Bapak Yahya Awari dan ibu semua, yang saya hormati dan saya cintai seluruh jamaah Masjid Jami Al-Fajar dan seluruh warga perumahan Taman Aster, khususnya warga RW 09. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul a'la. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلا يرفث ولا يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati tamu-tamu Allah, yang insya Allah beberapa hari lagi akan terbang menuju ke Baitullah. Yang saya hormati Bapak Ketua RW, Bapak DKM Al-Fajar, Bapak Ketua RT, ibu-ibu yang hadir, bapak semuanya, saudaraku yang berbahagia. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tausiah. Namun sebelumnya marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat rahmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan keberkahannya Allah limpahkan kepada kita dan juga anak kita sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Mohon maaf ini suaranya jelas apa belum? Tapi ini agak aneh. Ceramah penuhnya kosong. Biasanya tidak apa-apa. Biasanya ini tidak minta, yakin tidak minta. Biasanya ada yang malam minuman. Itu orang jadi kosong. Gak apa-apa. Insya Allah nanti berusaha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf ini saya akan menyampaikan sedikit bagi yang kemarin pada hari Kamis sudah hadir di Walimatul Safar Bapak Ustadz Abu dan Bapak Zulfan, atau yang hari Jumat sudah hadir di Walimatul Safar Ibu Teti. Jadikanlah ini sebagai berita ulang. Bagaimana materinya sama? Ya paling enggak agak sedikit berbeda, tapi ya
Kalau ada kesamaan, anggaplah sebagai berita ulangan. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah pergi ke Mekah, kemudian Allah perintahkan untuk membangun Ka'bah Baitullah. Setelah jadi, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim" dalam surah Al-Imran 100 ayat 96-97. "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Allah kemudian mempermaklumkan, mengumumkan bahwa rumah ibadah yang dibangun untuk manusia pertama kali di dunia ini adalah Baitullah yang berada di Makkah, di Bakkah, di kota Makkah. Mubarakan yang diberkahi, wa hudan lil 'alamin, yang bisa menjadi petunjuk bagi manusia. Kemudian berikutnya, wa man dakhalahu kana amina, fi ayatin bayyinatin maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Setelah Allah umumkan, kemudian Allah wajibkan kepada manusia untuk berhaji bagi yang punya kemampuan. Nah, yang dibahas ini masalah kemampuan. Yuk kita jangan pura-pura tidak mampu. Yuk kita merespon panggilan Nabi Allah Ibrahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita yakin kepada Allah bahwa kita mampu. Karena kata Allah dalam hadis qudsi, "Inni inda dzanni 'abdi bi." Kata Allah, aku itu bagaimana prasangka hambaku. Kalau hambaku yakin mampu haji, akan aku mampukan. Kalau hambaku merasa ragu-ragu, masa saya bisa haji? Ya nggak bisa haji, nggak mampu. Coba kita tanamkan dalam diri kita bahwa kepentingan haji, bahwa kedudukan haji itu sangat penting dalam kita beragama. Seperti kita menanamkan tekad dalam diri kita ketika belum punya tempat tinggal, saya harus punya rumah. Kemudian kita berupaya bagaimana caranya harus punya rumah, walaupun dengan utang. Karena sekarang haji juga bisa utang, ada dalam tahanan. Karena prosesnya lama, boleh utang dulu untuk pelunasan atau untuk booking kursi. Dengan berbagai upaya, maka Allah akan mudahkan. Karena Allah berjanji, "Inni inda dzanni 'abdi bi," kata Allah. Aku mah bagaimana prasangka hambaku. Hambaku yakin kuat, akan aku kuatkan. Kemudian bagaimana kita bertekad, kita harus punya mobil. Kenapa? Anak sudah pada besar, bawaan banyak, kalau pulang kampung harus naik umum, bagaimana repotnya. Berbagai upaya kita upayakan bisa beli mobil. Haji pun demikian. Kalau itu ditanamkan dalam diri kita, saya harus bisa berangkat haji. Pernah saya melihat dengan mata kepala saya waktu umroh yang kedua. Orang tidak punya kaki itu tomah bareng dengan saya, tidak punya kaki. Bagaimana caranya? Dengan kedua tangannya. Bayangkan, orang nggak punya kaki saja bisa hadir di rumah Allah. Kita yang kakinya dua, tangannya dua, lengkap semuanya, masa kalah sama yang nggak punya kaki? Malu dong, gitu kan? Oleh karena itu, kalau kita bertekad dengan tekad yang sungguh-sungguh, akan Allah mudahkan dengan cara Allah. Hari ini nggak punya uang, tidak punya bekal, tapi tekad kuat, niat ada, akan Allah mudahkan. Kata Rasulullah, ya, niat itu kan qasdus syai'i muqtaran bi fi'lihi.
menginginkan sesuatu tapi dibarengi dengan actionnya. Kita ingin haji, actionnya apa? Nabung. Nah, kita nabung. Belum punya duit Pak, tabungan harus banyak Pak. Tidak harus banyak. Saya kemarin sampaikan, sekalipun 5.000 sebulan, kita lihat untuk tabungan haji, kita taruh dengan sebuah amplop atau sebuah kotak, kita kasih tulisan dana haji. Tiap bulan berapa? 5.000. Apa itu ngumpulnya? Kalau saya pikir begitu, kalau mampunya 5.000 bagi mau bagaimana lagi? Allah tidak melihat hasilnya. Allah melihat niat kita, keseriusan kita, kesungguhan kita. Maka Allah yang akan memudahkan, Allah yang akan menambahkan. Banyak contoh seperti itu hanya berhasil menjadi tamu Allah berangkat haji kepada Allah. Memang ada juga yang berupaya, Pak, bagaimana supaya bisa cepat berangkat haji, kasih amalan. Oh, Bapak, Ibu, baca surah Al-Waqi'ah terus setiap habis sholat. Berapa lamanya Pak? 3 tahun. Wah. Tapi ada yang yakin kemudian baca Al-Waqi'ah sampai selama 3 tahun. 3 tahun belum ada hasil. Pak, belum ada hasil, harus tambah surah Ar-Rahman. Berapa lama? 2 tahun. Mengamalkan surah Al-Waqi'ah Ar-Rahman selama sekian tahun. Belum ada hasil juga. Belum juga hasil Pak Ustaz. Pakai surat apa lagi? Surat tanah punya enggak? Kok surat tanah? Ya kalau surat yang lainnya belum berhasil, tapi surat tanah. Berbagi upaya. Tapi dengan kesungguhan Allah memberikan jalan keluar. Itu tentang haji. Maka kata mampu jangan kita politisir. Pak, saya masih punya utang. Pak, rumah belum lunas, mobil belum lunas, anak-anak butuh biaya pendidikan. Tidak usah seperti itu. Kita diberikan akal untuk bisa memanage keuangan kita. Allah tidak membatasi harus setahun, 2 tahun, tidak. Yang penting kita sudah berniat menginginkan sesuatu dan mulai menabung. Awas, tabungan milik Allah jangan dihutang, jangan diambil. Walaupun pepet, ada yang ini udah berapa tabungan saya dia. Kalau saya hutang, jangan dipakai. Sekali dipakai, sekali dihutang, gagal itu keinginan kita. Contoh yang saya sampaikan kemarin hari Jumat, Ibu Teti, ada teman saya yang dulu sudah punya duit banyak, sudah mau daftar haji. Ada penawaran bisnis dari temannya yang menggiurkan. Dia bilang, Pak, haji masih jauh, buat aja dulu usaha, nanti berkembang, bisa ubah pelunasan besar untuk bekalnya. Beliau tergiur dengan penawaran itu. Apa yang terjadi? Duit buat bisnis habis, haji tidak akan terlaksana sampai beliau wafat. Maka kalau sudah berniat untuk Allah, nabung untuk Allah, jangan pernah dipakai, jangan pernah dipinjam. Bapak Ibu dalam hati Allah. Selanjutnya, jangan kemana-mana. Kita ikuti setelahnya. Selanjutnya setelah Nabi Ibrahim membangun rumah ibadah, rumah Allah Baitullah yang diberkahi, kemudian Allah memerintahkan, ya Ibrahim, wa anzir fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wa Ibrahim, panggillah manusia-manusia untuk berhaji. Padahal kala itu belum banyak manusia. Nabi Ibrahim bilang, ya Allah, suara saya kecil ya Allah, suara saya pelan tidak sampai kepada mereka ya Allah. Allah menjawab, hei Ibrahim, tugasmu hanya memanggil. Yang menyampaikan panggilan kepada manusia adalah aku, kata Allah. Kemudian setelah itu Ibrahim Sami'na wa ata'na, naiklah ke Jabal Abi Qubais. Ada mengatakan ke Jabal Sofa. Sudah memanggil, wahai manusia, datanglah ke Baitullah untuk berhaji. Wahai manusia, datanglah ke Baitullah untuk berhaji. Kan luas.
panggil itu pada manusia, bahkan dikatakan sampai pada bayi yang masih dalam kandungan pun mendengar panggilan Allah ini pada umumnya. Maka agar supaya kita termasuk yang mendapat panggilan Allah Ibrahim, responlah panggilannya. Ya, kita sambut panggilannya dengan apa? Dengan niat untuk menanggung keberangkatan haji. Mudah-mudahan semuanya bisa haji. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, saya nanya tadi durasinya berapa lama Pak Haji? Nah, 11 ya, alhamdulillah. Ya, lebih cepat lebih baik. Karena saya bilang biasanya kalau ada amplopnya dan dilem, jadi walaupun ceramah pendek, nggak mungkin dibuka lagi ceramah pendek, nggak mungkin. Mau dipanjangin juga tuh, buka lagi kasihan tambah, juga nggak mungkin. Kalau ada nggak apa-apa. Saya mah tidak perlu yang saya ngomong. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian sampailah kepada Pak Dan, kepada Pak Yahya, Bu Lina, Bu Vita, panggilan itu, dan hari ini insya Allah berkah doa kita, berkah kemurahan Allah, insya Allah beberapa hari kemudian akan berangkat. Orang mau berhaji itu memang banyak yang harus dilakukan untuk memudahkan langkahnya. Karena haji itu bukan 1-2 hari. Haji itu tidak sekedar rekreasi, tapi menghadap Allah untuk beribadah, maka harus bersih lahir batin. Maka pada hari ini beliau mengumpulkan kita semua, harusnya beliau yang datang ke rumah kita masing-masing. Tapi kan tidak mungkin bertok-tok, Pak baru istirahat terjadi. Selain tok-tok, waduh mau pergi Pak, nggak jadi lagi. Nggak akan terjadi seperti itu. Yang praktis simpel adalah memudah jamaah. Yang pertama minta doa, yang kedua minta maaf atau dibalik boleh, minta maaf dulu dan minta doa. Karena memang perjalanan haji itu sangat berat, apalagi yang usia yang masih rendah, rentan. Puncak haji itu berjalan berkilo-kilo, bayangkan tidak ada kendaraan. Adanya apa? Kursi roda mahalnya minta ampun. Oleh karena itu, walimatus safar sangat diperlukan bagi calon-calon jemaah haji. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan, ini perlu juga wasiatlah kepada anak-anak bapak ibu. Kenapa? Berangkat haji itu perjalanan yang panjang, yang segala kemungkinan bisa terjadi. Ya kita minta selamat, tidak ada apa-apa, sehat, berangkat sehat, pulang sehat selamat. Tapi kita kan bisa melihat dulu ada namanya kejadian terowongan Mina. Siapa yang menyangka? Tidak menyangka. Ada jatuhnya kren menelan sekian korban. Jadi kita nggak tahu, sangat mungkin terjadi itu. Maka wasiat. Artinya paling tidak menunjukkan, ini surat-surat berharga di sini. Ini tetangga sebelah yang utama masih 500.000. Nanti kata kalau barangkali dibalikin, dibayar, ambil aja. Atau yang lain sebagainya. Yang penting jangan berlebihan seperti orang Betawi. Ada kisah orang Betawi dulu tapi waktu haji masih setengah tahun perjalanannya, berangkat pulang sampai setengah tahun. Itu kan perlu bekal untuk ditinggalkan itu cukup banyak. Maka seorang yang berhaji memanggil anak-anaknya, Abdurrahman, ya Beb, Abdurrahim, ya Beb, Abdul Malik, ya Beb, ada perempuan Fatimah, bukan Fatimah, siapa maksudnya? Fatimah yang lain. Tapi supaya nggak gitu saya ganti Rola, ada namanya Rola, nggak ada. Sri, ada sih. Kemarin bapak mau ngomong, bapak kan berangkat haji sama ibu, tidak sebentar, setengah tahun kurang lebih berangkat pulang. Maka bekal yang akan bapak tinggalkan ini beras 3 kintal, ini gula, ini minyak, ini duitnya. Kalau ternyata dalam perjalanannya belum 6 bulan sudah habis, bapak masih punya kambing 2, terus banget bisa dijual. Masih kurang lagi,
Kalau punya piaraan ayam jago, bakok, dua juga bisa dijual buat tambahan. Tapi pesan Bapak harus kalian perhatikan. Walaupun kurang, walaupun Bapak jangan pernah menjual tanah yang di pinggir kampung. Nah, kenapa, Be? Itu tanah kuburan tahu. Itu berlebihan namanya. Berlebihan. Kenapa membuat nasihat itu jadi seperti itu? Kalau tidak ada umur, maka anak sudah tahu mana yang harus dilakukan, mana yang harus diselesaikan. Ya. Itu perlunya. Jadi berbicara masalah kematian itu tidak sesuatu yang tabu buat kita seorang yang beriman. Maka walaupun masih sehat, masih muda, masih gagah, masih cantik, seringlah bicara kematian. Agar ketika datang tidak kaget. Saya sama istri sering bicara kematian. Istri bilang, Mas, kalau tua dipanggil Mas. Mas, kalau suatu saat saya meninggal duluan, kata dia. Kenapa? Saya pikir boleh kawin lagi. Saya begitu, nggak tahu ya, enggak. Ya, tentu nitip anak-anak. Gitu. Saya juga bilang begitu. Kalau saya meninggal duluan, ya sama seperti itu. Artinya bicara kematian sudah harus sering berbicara. Bapak Ibu dirahmati Allah. Yang berikutnya, orang mau berangkat haji itu harus rajin menambah ilmu, terutama tentang haji. Memang di dalam manasik sudah sering disampaikan, ada buku panduan, sehingga ketika kita di sana itu tidak bingung. Bagaimana bingungnya kalau orang yang sudah sepuh tidak pernah ikut manasik tiba-tiba berangkat haji? Ikut-ikutan nggak tahu apa yang harus dibaca. Ini lagi-lagi jangan seperti orang Betawi ada kisah begini Bapak Ibu. Karena dia itu nggak bisa baca, dia ajarin susah sudah tua, tapi seorang saudagar kaya. Tentu saja dia berangkat haji sama dua istrinya. Satu namanya yang tua itu namanya Khadijah, yang istri kedua namanya Hasanah. Nah, dia sama pembimbingnya, Pak, nanti ketika melihat Ka'bah, Bapak berdoa. Doanya apa? Allahumma antas salam. Itu biasa. Nanti ketika mulai tawaf, Bapak baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wa'dika. Nanti kalau sudah sampai rukun Yamani, apa itu rukun Yamani? Itu ujung Ka'bah yang berdekatan dengan Hajar Aswad. Bapak kemudian mengusap Ka'bah kalau bisa. Kalau nggak bisa cukup mengangkat tangan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Satu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi saya kok bilang, Pak Ustaz, kalau doa yang panjang itu susah, nggak hafal saya. Nggak bisa baca. Terus bagaimana? Cukup Bapak membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu terus dibaca sepanjang tawaf. Nah, mulailah tawaf dia. Tawaf pertama baca itu sampai rukun Yamani, setelah Bismillahirrahmanirrahim dia baca subhanallah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Istri yang pertama ada yang diam. Putaran kedua, ini Bapak doa lagi dengan doa yang sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia mulai keselatinya. Pak, kok ini disebut hasanah dulu, apa pernah disebut? Oh iya ya. Pada tahun ketiga ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah wa qina adzabannar. Karena nggak bisa baca, nggak tahu ilmunya, dipikir satu hasanah, satu Khadijah. Siapa yang ada seperti itu? Nggak ada. Namanya ngawur, ada ngawur ngaco. Oleh karena itu ilmu sangat penting. Walaupun dalam tulisan apapun, ya Bapak baca. Ibu kalau susah baca, kalau berjubel seperti itu, cukup pegangan Bapak baca. Amin, amin, amin. Amin aja, ikuti bacaan Bapak untuk mengaminkan bacaan Bapak. Kenapa Ibu? Tadi yang dibaca
Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika. Jadi ini saya ajarin Pak Ibu supaya amin saja. Tapi Bapak jangan ambil kesempatan dalam kesempitan. Wah, disuruh amin dulu udah saya doa pada Ibnu Azam ini. Ya Allah, lebihkan lagi hati sih saya Allah. Dan kalau ada kesempatan saya tidak lagi dia enggak mau ya Allah. Saya dalam hati amin, amin, amin. Wah, jadi berantem. Bapak Ibu rahmat Allah, itulah pentingnya ilmu. Yang terakhir ini 2 menit lagi. Dalam perjalanan haji, dalam surah tadi yang dibaca Al-Baqarah 197, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Kalau diterjemahkan panjang, intinya saja, makanya sempit tidak mau habis. Intinya ketika kita sudah berniat untuk haji, sebenarnya disampaikan kapan? Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu sudah, kalau sudah ada niat haji, fala rafata. Jangan sering berkata-kata yang tidak senonoh. Ya, tengok sendiri. Wala fusuqa, jangan banyak melakukan dosa yang disengaja, maksiat yang disengaja. Wala jidala, jangan suka berantem, bertengkar, berbantah-bantahan dengan istri, dengan teman ya. Kalau terjadi seperti itu, ibu dan bapak pilih diam saja. Ya Allah, istighfar ya. Karena kalau begitu nanti takutnya bisa membatalkan niat kita. Oleh karena itu tidak boleh berkata tidak senonoh atau jorok atau yang menyangkut masalah mengundang birahi, tidak boleh berlaku busuk atau bermaksiat, dan tidak boleh bertengkar. Sampai nanti di sana sekalipun ya diuji oleh Allah, Bapak ke Masjid Nabawi 3 kali sudah hilang mulut, kemudian akhirnya kesel ya, kemudian menurut kata-kata yang spontan tidak bagus, hati-hati. Kemudian berbekallah, ini pasti. Tapi bekal yang paling benar adalah fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekal takwa. Selalu ingat bahwa saya ke tanah suci ini untuk ibadah kepada Allah dalam rangka mendekatkan takwa kita kepadanya. Oleh karena itu harus dijaga seperti itu. Yang paling akhir nanti ketika wudhu, pakaian-pakaian ihram, larangan-larangan ketika di sana harus diperhatikan. Jangan pernah membunuh hewan atau sesuatu yang hidup. Bahkan memetik pohon juga jangan. Kadang-kadang kelitikin, apa kelitikin itu? Ngopekin, apa bahasanya? Kulit pohon, kadang ada yang nggak mau lepas. Ibu ambil juga jangan. Kenapa demikian? Kalau ibu bapak lakukan itu sama dengan 1 kambing, wajib dibayar, kita kena dam, diganti dengan 1 kambing. Jadi kalau ada nyamuk yang nempel di badan kita, di badan teman kita, jangan kemudian refleks, jangan. Ingat, kambing. Ya begitu. Nyamuk nempel di badan teman kita, ingat, kambing. Sehingga tidak terjadi pelanggaran. Maka di sana itu banyak yang hati-hati, pohon-pohon dikasih sarung, dibungkus, bukan seperti orang Bali, tapi ini karena untuk pengamanan supaya jamaah tidak mengelupas kulit pohon. Pohon-pohon itu ada yang juga daunnya agak rendah, jangan jalan sambil motek pohonnya atau motek daunnya, jangan.
Dan masih banyak hal yang perlu kita perhatikan untuk keutuhan niat dan keabsahan haji kita, sehingga dengan demikian insya Allah akan bisa melakukan segala prosesi haji, rukun, wajib dan sunnahnya dengan baik, sehingga insya Allah kita pulang memperoleh dan membawa haji mabrur. Karena kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang diterima oleh Allah, haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sebelum doa ada pantun. Mudah-mudahan tidak lupa.